Hinaan dan cacian bukan menjadi penghalang seseorang untuk sukses. Namun itu justru menjadi vitamin semangat untuk mencapai titik kesuksesan. Itulah yang menjadi moto hidup bagi pemilik akun TikTok @anggapratam_86 yang berhasil membuat kagum banyak netizen hingga ditonton lebih dari 2 juta kali. Sebelum dirinya kini sukses menjadi seorang pengusaha parfum, Angga Pratama sempat dianggap sebagai sampah masyarakat oleh keluarganya sendiri karena saking bandelnya. Angga sudah berkali-kali masuk rumah sakit akibat tawuran. Tak hanya itu, Angga juga berkali-kali berurusan dengan kepolisian karena perilakunya. Angga juga pernah berkali-kali gagal saat mendaftar TNI. Bahkan dirinya hampir stres karena selalu gagal dalam hidupnya. Nah, ingin tahu bagaimana titik balik kesuksesan yang diraih Angga Pratama? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah, pemirsa, kita balik lagi di acara tempat kita mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Hari ini, kalau orang ada yang bilang from zero to hero, ini from villain to hero. Pernah digelari sampah masyarakat, sekarang berhasil membuktikan diri, bahkan jadi kebaikan, jadi manfaat, pengusaha sukses, jadi pahlawan, bismillah insya Allah. Kita belajar langsung dengan Pak Angga Pratama. Mas, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin nanya-nanya ya? Iya, silakan. Alhamdulillah. Bisa-bisanya itu ada yang ngasih gelar kayak gitu sampah masyarakat. Alhamdulillah. Siapa yang ngasih gelarnya dan kenapa sampai dapat kayak gitu dulu? Ada keluarga yang beri gelar itulah, karena dulu tuh saya bener-bener dianggapnya orang tua gagal mendidik saya. Kok? Dulu tuh kapan? Dulu tuh ya masih zaman-zaman sekolah lah ya kok ya. Kelahiran tahun? Saya kelahiran tahun 86. 86. Saya dulu tuh nakal-nakal bandel-bandelnya tuh sekitar tahun 2000-an sampai 2005 lah. Apa aja sampai dapat prediksi itu teh ngelakuin apa aja? Iya, perkelahian, penganiayaan, sampai beberapa kali masuk sel. Sampai rumah sakit juga udah sering tuh ya. Sampai hampir koma juga, titik balik saya di situ juga. Pernah di Rumah Sakit Umum Bekasi. Berapa rumah sakit dan berapa sel yang udah dikunjungi? Sel ya sekitar 2, rumah sakit sekitar 3 lah kok. Dengan luka apa tuh sampai masuk rumah sakit? Yang paling parah yang di belakang sini. Kenapa? Ditusuk hampir kena ginjal. Ada yang nikam? Dari nikam. Gara-gara apa ditikam? Ya mungkin dendam ya sebelumnya kali ya. Jadi sebelum itu saya lukain dia, lalu besoknya dia dendam bawa teman-temannya itu banyak sekali kok. Jadi ibaratnya itu mungkin 10 orang lawan 100 orang. Jadi itu saya kalahnya di situ kok. Gitu. SMA atau? Iya STM. STM. Betul STM. Kalau dulu kan STM tuh bener-bener barbar kok. Zaman-zaman 2090-an tuh wah itu barbar sekali kok. Kalau yang nyampe ngunjungin sel itu gara-gara? Ya itu penganiayaan. Yang dia juga tuh yang akhirnya balas dendam? Bukan, itu ada lagi kok. Jadi mungkin terlalu banyak musuh saya kali ya. Yang lain ya. Masya Allah. Jadi kalau dulu tuh istilah gimana ya? Kalau nggak kita melukai, ya kita dilukai. Gitu aja kok. Iya, dua itu pilihannya. Ya, gitu aja. Kalau nggak mati ya kita membunuh gitu aja kok. Gimana berarti titik baliknya? Titik baliknya ya tuh pas mungkin 2006 lah ya, 2006. Yeah. Pas lulus sekolah, terus sudah keluar masuk penjara juga, lalu keluar masuk rumah sakit, dan itu yang saya terakhir yang saya koma itu hampir koma. Hampir koma itu benar titik balik tuh. Saya di situ berjanji di dalam IGD itu saya kalaupun saya hidup lagi nanti, saya berjanji saya akan menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang belakang sini itu. Iya. Belakang sini itu darah udah banyak banget itu kok. Itu kan di lantai IGD itu udah penuh darah, itu udah saya udah bener-bener udah kayak udah mau inilah hidup dan mati lah kok. Iya kan kalau orang yang cerita lagi ngalamin kayak gitu tuh katanya kayak diperlihatkan nanti. Betul. Apa ngelihat pengalaman apa waktu itu? Pakai diperlihatkan punten ya, yang ganjaran dari kira-kira apa yang bakal kita lakuin gitu. Ya kayak kebayang-bayang dosa kita aja sih kok, gitu aja kok. Semua ke flashback semua. Iya, semua ke flashback semua. Wah, kayaknya gue belum siap nih kalau gue misalkan mati sekarang. Yang lebih disesali adalah kita nggak jadi apa-apa waktu itu atau justru ngecewain orang-orang yang disayang? Ya pasti satu yang ngecewain orang-orang yang disayang. Gitu kok. Terus akhirnya itu titik balik ke situ. Terus masuk TNI juga sempat katanya? Sempat. Nah itu yang sebelumnya tuh yang saya yang
apa yang berkelahi terus, ya itu diklaim sama keluarga, wah ini Angga nggak bener nih anaknya nih, ini pasti bakal ke depannya bakal jadi sampah masyarakat lah anaknya. Sebut kayak gitu. Iya, terus orang di tua, hadapan Mas Angganya. Betul, terus orang tua saya dibilang gagal mendidik saya, gitu kok. Paling parah apa yang benar-benar paling nancep atau paling diingat ucapan dari entah siapapun itu selain tadi yang sampah masyarakat? Ya itu kok paling nancep sih menurut saya sih. Ya? Ibu saya gagal mendidik saya. Wah itu benar-benar kok dalam banget gitu. Ngerasa kayak juga nggak rela. Iya, kayaknya gue kayak nggak bisa harus kayak gini. Nggak bisa, harus gue buktiin nih. Gue nggak bisa kayak gini terus. Mungkin kalau nggak dibilang gitu, ya saya masih kayak gitu-gitu aja kali kok ya. Justru kadang ada orang yang kudu disadarnya tuh kudu digampar sekencang-kencangnya bangun. Pecutan untuk saya kok. Pecutan sekali untuk saya. Dan progresnya akhirnya STM lulus selesai. Kuliah dulu atau gimana? Sampai akhirnya saya mulai menata hidup lah. Menjauhi teman-teman yang nggak bener lah. Gitu. Nggak bener. Ya, dulu kan ya pernah lah obat-obatan juga lah, pernah lah itu menjauhin dari semua lah. Dari itu saya kerja di pabrik. Kerja di pabrik dulu kok ya. Pabrik tahun 2004 pas lulus. Berapa lama? Itu sekitar 2 tahun. Nah, setelah episode pabrik lanjut ke? Pabrik karena mungkin basic saya bukan sebagai pekerja ya. Iya, monoton tiap hari begitu terus. Sebenarnya saya mau diangkat itu jadi karyawan tetap, tapi saya tidak mau. Memilih. Karena saya berontak karena wah ini kayak bukan passion gue deh. Iya, kayak robot nanti. Iya, betul. Keluar dari situ saya nyoba kuliah. Nyoba kuliah, lalu sambil daftar TNI. Itu kalau nggak salah TNI 2 kali lah. Di tengah kuliah akhirnya keterima TNI? Enggak. Malah nggak keterima kok. Karena mungkin ya ada daftar hitam saya 1, terus mata saya juga minus 2, jadi ya nggak bisa. Lalu dari sambil kuliah itu ya saya mencari peruntungan bisnis. Jadi sebelum akhirnya baru mulai ke bisnis ya. Nah tapi, sebelumnya juga pernah jadi sales alat penghisap debu juga pernah. Vacuum cleaner. Iya. Terus bukan vacuum cleaner, untuk pabrik-pabrik kok. Yang blower yang gede. Iya. Gitu. Terus jadi penjaga toko kaset juga pernah. Zaman kaset dulu ya. Iya, dulu kaset betul. Iya, yang diputer pakai pensil. Alhamdulillah. Tapi sekarang keluarga, ayah, ibu lengkap? Kalau ayah udah nggak ada kok. Semoga ibu sekarang kita jadi pahala jariah bagi beliau. Amin. Wafat tahun berapa beliau? Tahun 2006. Tapi pas juga menjelang titik balik itu ya? Betul. Tapi insya Allah apa titik balik duluan, apa ayah duluan baru akhirnya jadi titik balik waktu itu? Itu lagi proses titik balik. Lagi menata kehidupan yang lebih baik lah kok. Masya Allah, barulah akhirnya mulai itu ya, untuk mulai usaha. Sampai yang nanti, yang sekarang ini Masya Allah ya. Nah ini yang biar penasaran, pemirsa ini pada penasaran dulu. Gimana ceritanya dari kondisi yang tadi seperti tadi, akhirnya sekarang nih kita akan lihat apa saja yang sudah beliau capai ya. Maka jangan kemana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.